Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtini, mahasiswa alih kredit angkatan ketiga Universitas Kusuma Husada Surakarta tahun 2022, NIM AB 202043. Di sini saya akan menyampaikan tentang edukasi bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dulu. Yang pertama adalah alat tulis, ada ballpoint sama kertas HPS. Kemudian ada lembar balik, ini saya gunakan untuk edukasi pada ibu hamil. Ada jam tangan untuk membatasi waktu. Kemudian juga ada tempat sampah. Iya, masuk Bu. Mari silahkan Ibu, silahkan duduk. Silahkan duduk Ibu. Iya, Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu mau periksa. Oh, mau periksa? Iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Bu. Saya Bidan Murtini yang jaga di sini. Ibu namanya siapa Bu? Nyonya H Bu. Oh, Nyonya H. Ibu ada apa Bu ini Bu? Ada keluhan apa Bu? Ini Bu, kok kayak bengkak-bengkak ya kakinya ya? Oh, kakinya bengkak ya Bu? Iya. Ini hamil berapa bulan Bu? 8 bulan Bu. 8 bulan ya setengah. Bu. Iya. Ini Ibu sama Bapak ya Pak? Iya. Iya, Bapaknya tadi udah jalan kaki apa naik sepeda motor Bu? Naik motor Bu. Oh, naik motor ya Bu ya. Ini Ibu hamilnya sudah 8 bulan lebih 2 minggu ya Bu. Iya. Ibu kakinya bengkak. Tadi sudah ditensi di luar ya Bu? Sudah. Tensinya 130/90. Kemudian nadinya ada 80, suhunya normal 36,5 ya Bu. Ini tensinya agak tinggi tapi nggak tinggi banget, cuman ada kakinya bengkak ya Bu ya. Iya. Ya maaf ya Bu, saya tak nutup pintunya dulu ya Bu, sama cuci tangan dulu ya. Iya. Ibu, ini Ibu kan agak bengkak, ya bengkak ya Bu kakinya ya. Iya. Kemudian tensinya juga agak tinggi. Ibu tahu Bu tanda-tandanya bahaya pada kehamilan 8 bulan itu Bu? Nggak tahu. Nggak tahu ya Bu Iya. ya. Iya gini Bu, Ibu kan kakinya bengkak. Jadi tapi nggak usah khawatir ya Bu. Ini saya kasih tahu aja tentang tanda bahaya pada kehamilan tua ya Bu. Misalkan itu Bu kakinya Ibu bengkak, kemudian tensinya itu tinggi, itu bisa mengarah ke eklamsi Bu. Eklamsi itu kejang ya, yang disebabkan karena itu tadi adanya bengkak, kemudian apa tadi Bu? Tekanan darahnya tinggi. Iya, tekanan darahnya tinggi seperti itu. Kemudian gerak janinnya berkurang, kemudian terjadi perdarahan lewat jalan lahir. Itu tanda bahaya ya Bu. Jadi misalkan Ibu keluar darah sebelum waktunya persalinan, itu salah satu tanda bahaya pada kehamilan tua ya Bu. Itu Ibu harus waspada. Kemudian Ibu juga harus mengetahui bagaimana tanda-tandanya. Tadi kan ada eklamsi ya Bu. Eklamsi itu yang kejang tadi. Iya. Jadi ada preeklamsi. Preeklamsi itu berarti kan sebelum kejang. Nah, itu juga ada tanda-tandanya. Misalkan Ibu pandangannya kabur. Pernah Ibu merasakan seperti itu? Pusing-pusing aja. Oh, pusing-pusing aja, Iya. tapi pusingnya yang pusing sampai itu Bu, yang di apa Bu? Dahi ya, itu Iya. sampai penglihatannya sampai kabur seperti itu. Kemudian ada nyeri ulu hati, nyeri ulu hati berat ya Bu, sampai nyeri, kemudian sampai mual, muntah seperti itu. Kemudian kaki sampai muka bengkak. Itu tanda bahayanya kehamilan tua seperti itu Ibu. Kemudian ada lagi gawat janin. Janinnya itu tidak bergerak. Misalkan janinnya Ibu itu selama 12 jam nggak ada 10 kali. Jadi nanti Ibu di rumah bisa apa ya Bu? Bisa mengontrol gerakan janinnya bayi. Bapak juga paham ya Pak ya? Paham. Bapak paham ya? Ya. Nanti juga harus menjaga Ibu. Misalkan ada tanda-tanda seperti tadi ya Pak. Nanti Bapak harus segera menghubungi tenaga kesehatan. Bapak sama Ibu harus waspada dengan kehamilan. Misalkan ada terjadi seperti itu. Kemudian tadi janinnya itu tidak bergerak atau kurang dari 10 kali selama 12 jam. Misalkan jenengan dari pagi jam 6 sampai nanti jam 6 itu dievaluasi bagaimana gerakannya itu sering apa enggak.
kurang dari 10 kali apa tidak, seperti itu nggih Bu nggih. Iya. Kemudian ada lagi tentang itu tadi Bu, untuk yang perdarahan atau ibu mengeluarkan cairan darah itu keluar dari jalan lahir, misalkan yang disertai rasa nyeri, berarti itu plasentanya itu keluar duluan, lepas. Ini namanya solusio plasenta Ibu. Jadi misalkan ada keluar cairan, keluar apa itu tadi Bu? Darah dari jalan lahir sebelum waktu persalinan, itu masuk tanda bahaya. Berarti misalkan ada keluar darah yang disertai dengan rasa nyeri, itu namanya solusio plasenta. Plasentanya lepas sebelum janin lahir. Itu harus segera ke tenaga kesehatan ya Bu, atau bidan terdekat. Soalnya itu juga itu nanti Bu, bahayanya bisa ke janin juga bisa ke ibu. Ibu jadi perdarahan, kemudian janinnya juga terjadi itu Bu, kematian janin. Seperti itu ya Bu. Kemudian kalau tidak terjadi rasa sakit, misalkan keluar cairan darah tapi tidak merasakan sakit, itu kemungkinan terjadi itu Bu, plasenta atau ari-arinya itu letaknya di bawah, namanya plasenta previa. Ibu juga harus segera menghubungi tenaga kesehatan ya Bu, seperti itu. Kemudian ada tanda-tanda bahaya lagi Bu. Ibu belum sama sekali belum tahu ya tanda bahaya? Belum ya. Ada lagi itu pecahnya cairan ketuban Bu. Nah, cairan ketuban itu pecah sebelum waktunya. Jadi ketuban itu bisa saja pecah sewaktu-waktu, belum masuk waktu persalinan tapi ketubannya pecah. Misalkan sampai pecah, itu bisa terjadi infeksi, ya, bisa terjadi infeksi atau gawat janin, ya. Infeksi pada ibu atau infeksi pada bayi, kemudian gawat janin sampai terjadi kematian. Nah, kalau itu Bu, cairan ketuban ibu sudah tahu membedakan cairan ketuban atau pipis, itu bisa membedakan Bu? Dari warnanya bukan ya? Iya, dari warnanya juga bisa. Kalau air ketuban kan jernih, kemudian baunya itu khas Bu, anjir, amis ya. Kalau seperti itu. Kemudian kadang ada cairan yang kayak keputihan yang ikut keluar. Kemudian rasa keluarnya, pecahnya itu tiba-tiba. Jadi bukan dari jalan pipis, tetapi dari jalan lahir, itu kayak Bu, air di plastik yang tiba-tiba pecah seperti itu. Jadi langsung banyak, nggak seperti ngalir seperti pipis, sedikit-sedikit. Tapi kalau air ketuban itu langsung banyak seperti itu ya Bu ya. Ibu apakah dulu ini hamil pertama ya Bu? Iya Bu, hamil pertama. Jadi gini Bu, nanti seandainya ibu itu mengalami itu tadi tanda-tanda seperti itu, berarti ibu akan segera menghubungi tenaga kesehatan ya Bu. Ibu paham Bu tadi yang apa saya sampaikan? Sudah paham. Sudah paham ya. Tadi ada apa saja Bu? Ada itu kejang. Oh iya, kejang. Terus ada solusio plasenta lepas ya. Oh iya, lepas plasenta. Terus ada ketubannya pecah sebelum waktunya. Terus sama apa lagi ya Bu ya, satu lagi? Itu tadi Bu, yang perdarahan kan satu ada rasa nyeri, yang satu enggak. Ya, misalkan nyeri berarti solusio yang lepas plasentanya. Kalau tidak nyeri itu plasentanya yang letaknya di bawah. Jadi terjadi perdarahan secara tiba-tiba, tetapi Ibu tidak merasakan rasa nyeri. Iya, Ibu paham ya Bu ya? Paham. Kalau Ibu paham, itu saja ya Bu. Nanti kalau Ibu ada keluhan seperti itu, Ibu dan Bapak harus segera ke tenaga kesehatan. Iya, seperti itu aja ya Bu ya. Nanti kurang paham, silakan Ibu bisa telepon atau WA. Iya, sama-sama. Oh iya, bukunya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.